Contextual presents Sondern wir stapeln uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Yoi, kita masuk ke episode ke-75. Yoi. Hari ini ada gue, ada Abid, ada Mas Sofwan, sama ada Bebe. Yoi, line up-nya kita berempat. Hello. Nah, sebelum kita masuk nih, kita ngejelasin kita bakal ngobrolin apa, kita mau ngucapin dulu selamat ulang tahun buat apa ya ini? Apa nih sebutannya? Our Godfather atau apa nih sebutannya nih? Imam besar. Imam besar kontekstual. Enggak. Menko Maritim dan Investasi kita. Kita mau ngucapin foto paten itu. Yo. Iya. Selamat ulang tahun Mas Sofwan. Selamat ulang sudah tahun, memimpin Mas kita ya. Nah, yang Sehat-sehat, menarik Mas. nih, yang menarik nih dari ulang tahunnya Mas Sofwan nih hari ini, yang kita bahas sekarang nih, itu bertepatan dengan Basti Day. Gimana sih nyebutnya Mas Abid? Basti Day, yoi. Yang intinya adalah bukan hari pembebasan, hari penyerbuan penjara Basti di tahun 1789 ya kalau nggak salah ya. Waktu revolusi Prancis mau sedang lagi hangat-hangatnya lah. Ya, itu bagian dari pencetusnya malah. revolusi Prancis. Makanya Bagian gue dari. kalau dari kecil yang dibilang ke gue adalah tanggal lahirnya ini adalah tanggal lahir revolusi gitu. Yo. Iya, itu tanda-tanda alam Mas kalau Harus apa. revolusioner. Nah, bertepatan sama itu kita bakal ngomongin soal segala hal tentang Perancis lah, dan kita juga udah punya ahli kan nih, ahli Perancis yang paling Perancis lah di podcast Bebas Aktif. Kagak anjir. Mas Abid siap membimbing Nah, kalian. ini semua. kebetulan aja gue di sini. Mas Abid siap membimbing kalian semua untuk memahami lebih dalam soal politik Perancis. Oke, segitu Ya, dulu. kalau gue udah dikasih, Bis, kalau gue udah Gimana, dikasih gimana? approval sama Menko Maritim, gue oke, Bis. Ya. Kan menteri pekerjaan umum Dendels kan anak buahnya Menko Maritim. Waduh. Dendels juga sekolah di Prancis terus pulang terus balik bikin republik di Belanda, terus diutus ke Hindia Belanda jadi gubernur jenderal, terus bangun jalan-jalan gitu. Oh, mantap. Udah Udah. mulai nyerempet-nyerempet ya. Usianya ke 35 tahun Mas Sofwan makin nyerempet-nyerempet. Saya suka. Udah. Sneak peeknya segitu dulu kali ya. Sneak peek soal apa yang kita bakal bahas hari ini udah cukup. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter kita @contextualcom, @contextualcom. Jangan lupa juga untuk follow Spotify ini, Podcast Bebas Aktif. Subscribe YouTube kita, Contextual Media. Dan jangan lupa juga buat baca-baca artikel kita di www.contextual.com. Oke, kita langsung masuk ke Bebe. Oke, jadi kita hari ini kan ngebahas Perancis dengan backdropnya tadi Bastille Day itu ya. Mungkin kita udah sering banget mendengar secara sejarahnya gitu ya. Tadi juga udah dijelasin Hafiz sedikit. Tapi yang mungkin luput dari pembahasan publik gitu. Itu kayaknya ideas dari revolusi Perancis itu sendiri dan bagaimana pengaruh revolusi Perancis tidak hanya bagi masyarakat Prancis, tapi juga bagi Eropa, dunia Barat, dan mungkin komunitas internasional ketika itu dan hingga sekarang gitu. Nah, kebetulan kita hari ini ada anak kandung revolusi, yaitu Mas Sofwan. Nanti nulis buku juga anak-anak revolusi. Iya. Revolusi Prancis. Aduh.
Ya, kita juga ada kedatangan warga setempat gitu ya dari Prancis ya, imigran Prancis gitu ya. Kena rasisme nggak Mas di sana, Mas? Ada lah cerita tentang Ada ya? rasisme dikit-dikit ya. Ya, Tapi nanti di belakang panggung aja lah, jangan di ya. sini. Dan juga ada Hafiz, jadi yang juga demen sama politik Eropa. Jadi pas banget hari ini, mungkin kita langsung masuk aja ke Mas Abid dulu kayaknya. Kita tentu tahu ya Mas bahwa revolusi ini penting banget gitu bagi masyarakat Prancis gitu, bagi negara Prancis. Tapi sebenarnya sepenting Dan apa nggak sih? cuma buat Prancis nih, buat seluruh dunia Iya. malah. Apa yang perlu kita tahu, pengaruh besar apa revolusi Prancis ini bagi setidaknya Eropa atau dunia Barat dan kemudian komunitas internasional? Kalau gue kira sih sebenarnya ada salah satu hal yang underrated dari revolusi Perancis adalah faktor pendahulunya atau precipitating faktornya adalah bahwa sebenarnya ada revolusi sebelumnya yang terjadi yang menurut gue nggak kalah dahsyatnya, yakni revolusi Amerika kan. Jadi di situ kan kemudian di revolusi Amerika di situ tuh sebenarnya mulai memberikan tanda-tanda alam bahwa akan ada revolusi yang serupa yang nanti akan terjadi di Eropa. Karena di situ ada keterlibatan kerajaan Prancis juga waktu itu, Raja Louis waktu itu kan juga terlibat tuh di revolusi Amerika itu pada beberapa faksi di sana. Dan kemudian ditambah dengan ada jenderal dari sana yang kemudian balik ke Prancis, Jenderal Lafayette. Terus ada lagi faktor pendahulunya adalah si Alexis de Tocqueville, yakni sejarawan Prancis yang dia jalan-jalan ke Amerika, yang kemudian datang ke Prancis balik lagi untuk nulis perjalanan dia ke Amerika itu kayak gimana sih untuk memberikan dia nulis itu juga ya, The First New Nation bukan sih? The First New Nation ya? Ya kalau nggak salah, gua nggak baca itu sih Mas. Gua baca yang itu Demokrasi in Amerika. Nah itu memberikan gambaran ke kalangan intelektual di Prancis bahwa demokrasi itu memungkinkan untuk dijalankan tanpa adanya tirani dari monarki dan tirani dari kelompok agamawan, kurang lebih kayak begitu. Lantas kemudian waktu itu juga berkembang pemikiran-pemikiran yang udah mulai mendobrak ide-ide yang dianggap klasik dan konservatif. Ada orang-orang kayak Voltaire, terus Rousseau, Montesquieu, yang mulai memikirkan bahwa sebenarnya manusia itu hakikatnya kayak gimana sih? Sebenarnya meletakkan manusia di hadapan manusia yang lain itu kayak gimana sih? Sebenarnya hierarki antara raja dan rakyat dan kaum agamawan dan kemudian bangsawan itu seperti apa? Nah kemudian ide itu akhirnya meletus menjadi gerakan politik ketika situasi ekonomi di Prancis juga lagi turun-turunnya waktu itu, di mana terjadi gagal panen, terus kemudian kelaparan. Nah raja tetap memberikan pajak gitu kan, jadi udah lapar dikasih pajak ya, warga emosi gitu. Udah gitu kelakuan raja dan permaisurinya juga rada-rada ngaco gitu. Bahkan yang terkenal nih, salah satu kutipan yang terkenal itu ketika Marie Antoinette, permaisuri Raja Louis waktu itu, kan mendengar kalau banyak warga kelaparan karena nggak bisa beli roti gitu. Nah jawabannya si Marie Antoinette itu adalah, loh kalau nggak bisa beli roti ya makan aja roti tar gitu, makan kue gitu. Nah itu kan langsung tersebar dan itu kan memancing amarah publik yang kemudian tapi akhirnya bukannya katanya hoax itu, Bid? Rumornya kayak begitu. Nah, hoax atau enggak hoax, tapi waktu itu tuh menjadi menjadi kabar selentingan yang itu memicu gerakan. Memicu gerakan politik di mana ya orang-orang akhirnya bangkit. Ya waktu itu menentukan hoax dan enggak hoax kan rada susah juga ya. Itu kan enggak ada informasi langsung dari, enggak ada akun pseudonym di anonim. digembok gitu misalnya. Gak ada kayak gitu ya waktu itu ya. Tapi kurang lebih tapi setidaknya itu menampilkan gestur-gestur yang sangat jomplang antara kaum elit bangsawan dan kemudian kaum third estates lah, orang-orang yang bukan kalangan agamawan ataupun kalangan bangsawan. Nah itu terjadi kelaparan, ditambah ada ide-ide revolusioner dan radikal dari para pemikir-pemikir dan filsufnya, ditambah ada pengetahuan baru dari Amerika, ditambah ada sejumlah orang yang dari kalangan militer yang udah mulai capek dengan situasi di Prancis gitu. Salah satu gambaran yang menurut gue paling dahsyat itu ya di film dan buku Les Miserables itu.
Les Miserables itu tuh. Iya. Nah itu kan Kalau dibaca cukup gitu saya baru tahu, Mas. Les Miserables. Nah di situ menggambarkan betapa ngerinya situasi waktu itu. Tetapi sebenarnya situasi nggak kalah ngeri adalah waktu revolusi itu sendiri gitu. Charles Dickens dalam bukunya The Tale of Two Cities itu bilang bahwa this is the best of the times and this is the worst of the times. The best karena waktu itu ide-ide dan harapan itu bermunculan ketika orang mulai memikirkan bahwa hierarki yang terlalu opresif bagi para bangsawan, raja dan kaum agamawan terhadap warga biasa itu bisa disingkirkan loh. Jadi orang itu memunculkan harapan-harapan kayak gitu, ide-ide segar di daratan Eropa bermunculan, tetapi di saat yang bersamaan the worst of the times. Karena apa? Karena waktu itu terjadi kekerasan yang sangat-sangat banal, di mana nggak hanya revolusi itu kemudian menyerang Bastille yang kemudian diperingati jadi hari nasional itu, tetapi juga hal-hal yang kemudian mengikutinya gitu, kayak ada guillotine, ada pembunuhan di antara persekusi yang luar biasa, yang extrajudicial killing lah kalau zaman sekarang. Dan orang bisa sebegitu banalnya dalam melakukan pembunuhan, dalam melakukan gerakan politik. Dan jangan dikira bahwa revolusi Perancis itu kemudian hasilnya itu langsung jadi, prosesnya itu sangat turbulence, bahkan kemudian malah walaupun hal positifnya adalah memberikan dan menyebarkan ide-ide mengenai demokratisasi, ide-ide liberalisme, ide-ide kebebasan ke seluruh Eropa dan kemudian ke seluruh dunia, tetapi prosesnya sangat berdarah. Dan bahkan diakhiri dengan cara berdarah juga, dengan cara Napoleon kemudian melakukan serangan ke negara-negara tetangganya dalam pretext menyebarkan semangat revolusi Perancis. Gitu. Harga sebuah kemerdekaan, harga sebuah ide mengenai kebebasan itu nggak pernah murah, selalu mengorbankan banyak nyawa. Bukan begitu, Mas Sofan? Iya, ini memang gambaran. Bagus ya, bridging-nya bagus ya. Rasanya ini kayak apa ya? Kayak lagi rapat malam-malam terus ini Ibu Pertiwi hamil tua gitu. Iya. Kayak lagi nyiapin sesuatu ini, Abid, jadi khawatir gue. Tapi gini, menurut gue yang menarik dari yang diomongin sama Abid tadi adalah bahwa revolusi Perancis ini memang nggak bisa dilihat sebagai satu momen yang terpisah dari rangkaian kejadian dan proses historis yang lebih panjang gitu. Jadi kalau tadi Abid nyebut soal revolusi Amerika, tapi bahkan barangkali revolusi itu, revolusi Amerika, revolusi Prancis, kemudian apa yang terjadi di Karibia dan di banyak tempat lain yang pada periode yang hampir sama, yang sering disebut sebagai Atlantic Revolutions ya, revolusi Atlantik itu ya ini bagian dari historis, dan namanya proses historis, ceritanya itu yang nggak linear dan nggak sederhana yang sering kali kita dengar gitu ya. Nah, kita sering dengar revolusi Prancis tadi memperkenalkan kepada kita ide-ide kebebasan seperti liberté, égalité, fraternité. Itu bacanya gimana sih, biar agak benar? Liberté, égalité, fraternité. Sama. Liberté, fraternité, égalité gitu ya. Égalité. Segitulah pokoknya. Lidahnya belibet gitu ya. Tapi anyway, ceritanya tidak sesederhana itu gitu ya. Kalau kita lihat dalam rentang yang lebih panjang, ini sebenarnya bagian dari proses yang sudah dimulai sebelumnya gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya pas tahun 1600-an gitu ya, Eropa berada di dalam konflik yang luar biasa, yang kemudian akhirnya diakhiri dengan sebuah kesepakatan yang kita kenal sebagai Perjanjian Westphalia ya. Nah, dari Perjanjian Westphalia ini dia mengkonsolidasikan kekuatan atau kedaulatan ke entitas yang namanya negara. Nah, negara waktu itu masih berada di tangan si raja gitu. Makanya salah satu yang mengarsiteki Westphalia ini kan Prancis ya, dengan
penasehatnya yang terkenal itu yang musuhnya Three Musketeers, Cardinal Richelieu. Oh ya, Cardinal Richelieu, ya. Benar. Jadi Cardinal Richelieu ini salah satu orang yang kemudian mendesain dan membuat perjanjian Westphalia ini, memberikan kekuatan dan landasan bagi pemusatan kekuatan di tangan raja gitu ya. Ini yang kemudian nanti membuat pendahulunya Louis yang nanti dibantai pas Revolusi Prancis itu menjadi raja yang kuat gitu. Maka dia dikenal sebagai sang raja matahari kan, si Louis yang kakeknya ini gitu ya. Nah ini jadi dia berhasil kemudian memusatkan kekuatan di negara, di raja, dan ini kemudian menciptakan negara yang lebih efektif gitu. Negara yang lebih efektif menghadirkan ekonomi yang tumbuh dan memperkuat kelas-kelas non bangsawan kan, non aristokrat. Kelas bourgeoisie menguat, dan ini yang nanti akan menjadi salah satu kunci kenapa kemudian gagasan-gagasan liberal itu bertumbuh pada periode ini gitu ya, karena terjadinya perubahan di dalam konstelasi sosial ini. Makanya Revolusi Prancis ini melanjutkan proses tadi. Kalau Westphalia ini menggeser dari kekuasaan yang tumpang tindih, kemudian dipusatkan kepada negara dan pada waktu itu raja. Jadi kedaulatan, muncul konsep kedaulatan yang melekat pada teritori, yang itu kemudian dimonopoli oleh negara, tetapi yang memegang negara itu namanya negara, namanya raja. Maka ada tulisan, ada klaim dari Louis itu yang bicara l'état c'est moi itu ya, negara adalah saya, dan hak berkuasa itu dapat dari Tuhan. Maka Revolusi Prancis menggesernya lebih jauh bahwa negara itu berdaulat, tetapi kedaulatannya tidak kemudian dipegang dan dimanifestasikan oleh raja, tetapi oleh rakyat gitu. Ini jadi muncul kelanjutan konsolidasi negara bangsa modern gitu ya, yang kemudian menggeser tatanan lama gitu. Dan ini dampaknya tidak hanya ke Prancis, nanti ini akan sampai kemana-mana termasuk ke Indonesia gitu kan. Tadi disebut sama Abid juga, gagasan-gagasannya memang gagasan-gagasan kebebasan gitu ya, tapi ini kemudian memunculkan respon di dalam negeri maupun di luar negeri Prancis yang luar biasa juga kerasnya. Makanya nanti malah berujung jadi semacam rezim teror ya, zamannya Robespierre. Itu bacanya gimana, Bid? Ya, Robespierre gitu ya. Yang kemudian juga memunculkan tokoh yang kemudian dikenal sebagai Napoleon gitu ya. Tapi ini juga memunculkan karena ini menandai satu fase dalam konsolidasi negara bangsa. Salah satu yang menarik adalah kemudian Napoleon dan Prancis ini berhasil mengkonsolidasikan sebuah pasukan yang basisnya adalah pasukan nasional gitu ya, memobilisasi penduduk untuk perang nasional, untuk melindungi diri, yang kemudian didefinisikan dalam nilai-nilai revolusi Prancis tadi gitu. Jadi untuk pertama kalinya orang pergi berperang bukan untuk raja, orang pergi berperang untuk sebuah identitas abstrak gitu ya, yang namanya negara bangsa modern tadi, dan imajinasi tentang nilai-nilai kebebasan tadi gitu ya, yang kemudian termasuk salah satunya datang ke Belanda. Ada orang-orang yang tadinya kabur dari Belanda karena mereka menentang ke diktatoran dari Willem V ya. Salah satunya namanya Daendels. Nah, Daendels ini kabur ke Prancis, di Prancis lihat revolusi, kemudian nanti bergabung dengan pasukan Prancis ketika
menyerang Belanda. Nanti dari situ dia ikut Republik Bataaf, mendirikan Republik Bataaf, dan kemudian pada perkembangannya nanti si Daendels ini dikirim ke Indonesia jadi gubernur jenderal. Tapi gagasan soal revolusi Prancis dan negara bangsa yang modern yang dibangun oleh revolusi Prancis ini yang juga kemudian berpengaruh pada gagasan si Daendels ini untuk membangun negara bangsa kolonial gitu ya, negara kolonial gitu di wilayah jajahannya Belanda. Makanya nanti banyak peninggalannya dalam masyarakat kita kan, misalnya KUHP kita diinspirasi oleh Belanda yang pada gilirannya dibentuk oleh dipengaruhi oleh gagasan Prancis gitu ya. Betul, apa namanya, Kodeks Napoleon. Ya. Jadi untuk tambahan dikit bahwa Kodeks Napoleon itu salah satu hal revolusioner yang itu mempengaruhi seluruh dunia karena Napoleon itu mengubah sistem hukum di Prancis yang kemudian itu kan seiring dengan dia menginvasi negara-negara tetangganya itu kemudian dijadiin hukum yang lebih apa ya, lebih baku gitu karena sebelumnya hukum-hukum di Eropa itu masih hukum-hukumnya yang banyak ditentukan oleh raja-raja sama bangsawan-bangsawan. Nah, hukum Napoleon ini atau Kodeks Napoleon ini benar-benar melakukan revolusi karena tidak hanya menciptakan teks-teksnya apa aja, regulasinya apa aja, tetapi bagaimana sistem hukum itu dijalankan. Ya, itu yang cukup revolusioner dan itu sampai ke Indonesia sebagaimana yang dibilang Mas Sofan tadi. Iya, tapi ya tadi yang menurut gue penting selain aspek-aspek positifnya yang revolusioner yang kita juga nggak boleh abaikan, penting juga untuk mencatat ya tadi bahwa ini bukan proses yang mulus dan ceritanya cuma baik-baik saja gitu ya. Ada banyak darah yang tumpah di situ di dalam prosesnya dan darahnya bukan cuma darah dari yang menentang nilai-nilai kebebasan tadi, tapi juga di antara elit-elit yang sama-sama berbicara tentang gagasan-gagasan kebebasan itu sendiri. Gitu. Makanya menjadi refleksi penting menurut saya buat kita sekarang gitu ketika kadang-kadang kita melihat sebuah proses politik dan kita ingin langsung mengukur dengan standar kriteria tertentu tanpa melihat konteksnya gitu. Revolusi Prancis ini kan bagian dari sebuah proses yang panjang dari tahun 1600-an, 1500-an bahkan di Eropa yang kemudian nanti terkulminasi setelah melalui berbagai pertumpahan darah dan kemunculan berbagai kelompok radikal dengan beragam gagasan nanti baru berujung menjadi sebuah konsensus gagasan politik modern kan, demokrasi liberal atau berbagai varian politik yang sekarang diterima sebagai standar dalam pengelolaan masyarakat gitu ya. Tapi kadang-kadang kemudian dengan menggunakan standar yang diperoleh oleh Eropa melalui proses ratusan tahun dan berdarah-darah itu, dia dipaksa terapkan dari luar kepada masyarakat lain yang pengalamannya berbeda, gitu, yang kemudian membuat malah kontraproduktif dan memunculkan backlash yang membuat gagasan-gagasan kebebasan ini seringkali didekatkan atau malah identik dengan penjajahan instead of pembebasan. Seperti kasus Turki kemarin yang kita bicarakan gitu ya. Gagasan Turki kan ketika zaman Kemal ini kan sedikit banyak zaman Pak Kemal Atatürk ini sedikit banyak terpengaruh oleh proses yang salah satunya dipicu oleh revolusi Prancis ini kan, dan dia kemudian memperkenalkan gagasan-gagasan Eropa tadi gitu ya. Tapi ya, problemnya seperti yang kemarin kita bicarakan, dia dipaksakan dari atas kepada masyarakat yang tidak mengalami pengalaman historis yang sama seperti Eropa gitu, sehingga dimaknai dan diterjemahkan sebagai sesuatu yang berbeda, yang ini kemudian memunculkan perlawanan dan proses
pencarian identitas yang nggak selesai-selesai di banyak tempat gitu. Jadi selain melihat revolusi Prancis sebagai sebuah tonggak historis yang penting dan merupakan bagian dari rangkaian penting di dalam sejarah dunia yang membawa dunia kita pada dunia yang seperti sekarang ini, yang ada banyak kebaikannya, memberikan ruang kebebasan bagi individu dan banyak hal dan gagasan baik lainnya. Penting juga untuk mencatat bahwa ketika kemudian gagasan-gagasan baik ini ditransmisikan ke masyarakat-masyarakat lain yang beragam, dia seringkali justru menjadi sesuatu yang tidak baik dan tidak sehat, tidak selalu kemudian jadi produktif. Sama satu lagi menurut gue, salah satu pelajaran penting dari revolusi Perancis dan perkembangan demokrasi, kemerdekaan, dan kebebasan adalah bahwa penggunaan instrumen kekuasaan dan kekerasan dengan dalih kebebasan dan kemerdekaan itu selalu kontraproduktif. Jadi baik itu terjadi waktu revolusi Perancis maupun waktu Napoleon kemudian mencoba untuk menyebarkan ide-ide itu ke negara-negara tetangganya. Kontra revolusi di Perancis waktu itu di luar Perancis waktu itu benar-benar luar biasa, bahkan berusaha untuk memastikan bahwa nggak akan ada aliansi. Ya, bikin aliansi yang membuat ada Inggris, siapa lagi? Australia, Liga Monarki gitu kan? Ya, Liga Monarki itu yang untuk menentang itu, yang akhirnya itu akan menciptakan apa ya? Kalau menurut gua itu akan menciptakan kontraproduktif dengan ide-ide kemerdekaan dan kebebasan itu sendiri. Jadi menurut gue ide-ide kemerdekaan dan kebebasan di Perancis ketika itu terkonsolidasi itu pasti prosesnya lebih banyak ditentukan oleh proses-proses yang grounded, yang internal, yang itu melalui proses yang sifatnya itu natural gitu. Jadi sekali lo menggunakan instrumen kekuasaan untuk dalih kebebasan atau demokrasi gitu ya, lo akan terbiasa menggunakan itu sehingga lo lupa bahwa ide dasar dari demokrasi dan kemerdekaan itu ada di individu, di komunitas-komunitas kecil yang ada di masyarakat, dan itu harus lahir secara natural gitu. Dan itu nggak bisa lo paksakan. Ini paradoks yang menarik sebenarnya ya, yang terus terjadi sampai hari ini ya. Misalnya kita memperjuangkan kebebasan, tapi kebebasan itu tidak bisa aman dengan sendirinya, maka kita harus menggunakan kekuatan untuk melindungi demokrasi itu, tapi dengan menggunakan kekuatan kita mengancam demokrasi itu sendiri gitu. Jadi ya memang tarik menarik yang selalu menarik gitu, dan banyak penguasa menggunakan dalil kebebasan padahal sebenarnya untuk kekuasaan saja gitu. Ya, ini gue iseng-iseng ngeliatin national anthem-nya Prancis. Ini kalau gue baca-baca terjemahannya cukup kenceng juga, karena kata-kata kayak gini kira-kira, against us the bloody flag of tyranny, terus ada kata-kata to cut the throats of your sons, ada kata lagi their impure blood should water our fields. Ini benar-benar menggambarkan yang tadi kita bicarakan itu ya, diskursus paradoks kekerasan dan kebebasan gitu ya, harga-harga yang harus dibayar dari kebebasan revolusi Prancis ini. Dan itu yang membuat gue juga jadi kepikiran tadi waktu Mas Sofan sama Mas Abid bilang tentang frasa liberté, fraternité, égalité ya Mas ya? Liberté, égalité, fraternité. Ini kan sebenarnya frasa yang menjadi frasa kultural gitu, yang legasinya sampai sekarang ada dan bahkan konon menjadi inspirasi bagi revolusi-revolusi berikutnya, termasuk konon revolusi Rusia juga terinspirasi dari kata-kata ini. Revolusi Indonesia juga. Oh begitu ya. Apakah revolusi mental juga Mas? Nah, ini apa ya, pertanyaan intermezzo sedikit nih. Jadi frasa yang tampaknya sudah mendarah daging di Perancis ini apakah sebenarnya benar-benar menjadi tanda kutip ideologi yang sudah menjadi nyawa bagi orang-orang Perancis di sana, Mas? Ataukah ini ternyata di masa sekarang digunakan oleh politisi setempat untuk misalnya dijadikan gimmick atau sebagainya macamnya? Karena di beberapa negara tertentu ya adalah sebuah negara gitu kan, kadang hal-hal seperti ini tuh digunakan sebagai gimmick gitu.
Jadi badan Badan Pembinaan Liberté Égalité Fraternité gitu. Itu Mas Ovan. Ada undang-undangnya nggak tuh badan BPLE RUU haluan ideologi fraternity. Haluan semangat revolusi. Kalau sepengetahuan gue di sini sih ide mengenai liberté égalité fraternité sih udah membumi banget ya, kayak semua orang yang ditekankan itu ya 3 kata itu dalam nyari segala hal lah, mengenai ide kebebasan, ide kesamarataan, dan juga ide persaudaraan itu. Dan itu memang juga selalu digunakan untuk politisi, khususnya presiden ya, dalam hampir di setiap pidato pentingnya itu mengemukakan pentingnya liberté, égalité, dan fraternité sebagai common ground dan ide-ide dasar dari apa sih yang disebut sebagai bangsa Perancis dan negara Perancis. Dan liberté, égalité, dan fraternité itu digunakan oleh semua politisi untuk melakukan check and balance satu sama lain. Kalau lo dianggap udah terlalu getting too far, itu pasti pakai kata-kata itulah, pakai prinsip-prinsip itu untuk memastikan bahwa kalau misalkan kelompok kanan gitu ya, partai kanan yang terlalu berkuasa banget gitu ya, terus kemudian cara melakukan checkingnya adalah mengenai egalite gitu kan, biasanya kan kesenjangannya makin tinggi. Begitu juga kalau kelompok kirinya yang udah mulai menguat banget gitu, dicek lagi gitu, lo ketika kiri banget lo bisa mengamankan liberty-nya atau enggak, orang punya individual liberty atau enggak gitu, dan itu dipakai oleh semua spektrum politik. Dan menurut gua gimana Mas? Ya, itu juga sekaligus menunjukkan bahwa istilah-istilah ini kan tidak netral ya, dia politically contested gitu, dia selalu dikontestasikan secara politis gitu ya, dia dimaknai oleh banyak orang dalam konteks yang berbeda-beda dan sering dipertarungkan gitu kan. Jadi kayak tadi kalau kita lihat misalnya ketika misalnya Prancis mengatakan liberté, égalité, fraternité pun bayangan mereka tentang liberté, tentang siapa yang bebas, lalu siapa yang boleh dipandang equal, dan siapa yang dipandang sebagai saudara, ini kan juga imajinasinya tidak melingkupi seluruh dunia gitu kan. Misalnya ya mereka masih terlibat dalam penjajahan. Napoleon menjajah Mesir ya. Kemudian negara-negara Eropa masih berkontestasi untuk memiliki kolonial possession gitu ya. Bahkan ketika ide-ide liberal pasca revolusi Prancis ini juga terkonsolidasi, mereka juga masih tidak mengextend ini di luar imajinasi mereka untuk masyarakat yang beradab gitu. Jadi masyarakat yang belum beradab ini belum memenuhi kriteria ini gitu dalam pandangan mereka gitu kan. Belum memenuhi kriteria untuk bisa memiliki individual liberty karena berpikir saja belum bisa. Nah, dan ini kemudian memunculkan justifikasi untuk kolonialisme gitu kan. Nanti deh kalian merdeka kalau kalian sudah bisa berpikir sempurna gitu, baru kebebasan itu boleh dikasih. Kalau kalian belum, ya kalian belum juga gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ya gagasan liberté, égalité, fraternité ini sendiri dia punya makna yang dikontestasikan terus-menerus. Makanya sekarang ya beragam kelompok masih mencoba memperluas atau menyempitkan atau menganankan atau mengirikan makna dari gagasan liberté, égalité, fraternité ini gitu ya, kayak Pancasila juga gitu. Ya mirip-mirip di Indonesia juga lah Mas, ketika kelompok kelompok sekuler nasionalis, nggak tepat juga sih sebenarnya kata-kata ini ya, tapi ya kita tahu lah, we got the concept. Itu ketika udah mulai getting power too much, itu dicek juga sama kelompok Islam yang dengan menggunakan bahwa kita harus kembali ke Pancasila gitu. Dan begitu juga sebaliknya gitu, ketika udah kelompok Islamnya terlalu menguat, dicek lagi dengan mengatakan bahwa ayo kembali ke Pancasila. Jadi ya menurut gua to that extent, menurut gua mirip banget sih cara bagaimana political spectrum di masing-masing negara itu menerjemahkan ide-ide yang dianggap sebagai konsensus kebangsaannya itu ke dalam
realitas politik sehari-hari gitu. Di Perancis begitu, di Indonesia begitu. Dan menurut gue bisa saling belajar satu sama lain lah. Entah apanya yang dipelajari ya. Tapi yang menarik juga menurut gue salah satu dari Prancis ini karena ini ya pengalaman historis Prancis yang sangat konfliktual dan revolusioner ini, makanya memang apa ya konflik sosialnya, ketegangan sosialnya juga masih relatif apa ya bentuknya sering mewujud dalam bentuk ekstrim gitu. Misalnya karena dia dulu menjadi salah satu pusat monarki dan salah satu raja yang paling kuat kan, Louis si Matahari itu, lalu juga kepausan sempat di sana, jadi gereja juga kuat sekali. Maka kemudian ketika muncul revolusi sebagai backlash atas kekuasaan ini, mereka juga sangat kuat antinya kepada monarki maupun kepada peran agama di ruang publik gitu kan. Makanya sekularismenya Prancis ini kan juga muncul dalam bentuk yang paling ekstrim gitu ya, laicite ya, yang nggak cuma memisahkan negara dengan agama, tetapi ya bahkan negara harus memastikan agama ini nggak masuk kemana-mana gitu ya. Betul. Makanya gue kemarin di sini mengalami banyak banget itu ya, demo-demo di publik Prancis. Gue mengalami ada 3 atau 4 gitu. Bahkan kampus gue sempat diblokade sama demonstran, jadi nggak bisa masuk ke kampus. Jadi ya memang semangat konfliktual itu kemudian lahir sebagai ekses atau ya repercussion, unintended consequences dari revolusi Prancis berabad-abad silam. By the way, sebelum kita ganti ke segmen kedua, gue ada ada koreksi dikit. Tadi gue ngomongin tentang Alexis de Tocqueville, demokrasi in Amerika. Ternyata demokrasi in Amerika dan kemudian Alexis de Tocqueville itu hidup itu ketika revolusi Prancis sedang jaya-jayanya, pasca 18 awal, sehingga ide dia itu bukan melakukan precipitating factor, tetapi meneguhkan bahwa ya kita harus melakukan demokrasi gitu. Ketika semangat revolusi Prancis sudah mulai kelewatan jadi tirani lagi. Gue juga nambah ralat tadi. The first new nation bukan Tocqueville, ternyata Seymour Martin Lipset. Tapi di tulisan itu kayaknya kalau saya ingat gue pas gue baca, si Lipset ini menuturkan cerita tentang si Tocqueville ini. Jadinya agak kecampur-campur. Ralat dikit biar nggak salah gitu kan. Iya, oke, mantap. Kayaknya udah dulu untuk bahasan tentang revolusi Prancis. Kita sekarang habis ini akan masuk ke segmen 2, membicarakan Emmanuel Macron dan politik kontemporer Prancis. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Welcome back to podcast Bebas Aktif. Sekarang kita masuk ke segmen kedua. Kita akan lebih banyak membahas politik, dinamika politik kontemporernya Prancis. Pastinya akan bersinggungan sedikit banyak dengan bahasan tentang Uni Eropa. Nah, kebetulan dengar-dengar Prancis habis reshuffle ya, Mas ya? Oh iya, habis reshuffle ya. Ada hal menarik apa, Mas, dari reshuffle-nya Prancis yang perlu kita ketahui ini, Mas? Oke, jadi ini menarik banget. Beberapa waktu yang lalu banget itu Emmanuel Macron sebagai presiden melakukan reshuffle di kabinetnya. Jadi kalau di Perancis itu karena konstitusinya sekarang itu namanya kan Fifth Republic atau Republik kelima. Jadi presiden itu di bawahnya adalah perdana menteri gitu. Jadi presiden menunjuk perdana menteri yang dia itu dijadikan semacam coordinating minister sebenarnya untuk memastikan bahwa pemerintahan sehari-hari itu berlangsung dengan baik dan dia bisa mengejawantahkan apa yang diinginkan oleh presiden. Kurang lebih kayak gitu. Jadi si menteri ini walaupun namanya prime minister tetapi hierarkinya itu nggak lebih tinggi dibandingkan menteri-menteri yang lainnya. Dia itu mengkoordinasi berbagai macam isu dan kemudian policy yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, jadi presiden Prancis sekarang Emmanuel Macron sebelumnya punya perdana menteri namanya Edouard Philippe. Edouard Philippe ini background-nya adalah center-right dan dia itu dulunya sempat dekat dengan Alain Juppé, ya ini tokoh center-right juga yang kemudian jadi bagian dari Partai Republikan. Nah, Emmanuel Macron sendiri kan seorang
sentris ya, walaupun dia juga nggak terlalu suka dengan istilah sentris itu ya. Secara ideologi dia mengatakan saya itu trans-ideologik, jadi nggak terkungkung dalam satu ideologi manapun kayak gitu. Ini mungkin akan cukup mengecewakan untuk Hafiz Mulia, tapi ya dia mengklaim seperti itu. Tetapi kemudian perdana menterinya adalah Edouard Philippe waktu itu lumayan centralized, tetapi yang menjadi persoalan belakangan ini adalah Emmanuel Macron itu popularitasnya itu menurun drastis gitu. Karena sejumlah kebijakan maupun statement-statementnya di publik itu membuat masyarakat di kelas bawah itu merasa termarginalkan atau terhina sih sebenarnya. Banyak statement-statement yang kurang mengenakan untuk rakyat di domestik Prancis itu sendiri. Nah, Edouard Philippe ini tokoh yang personalitinya itu rada beda dengan Macron. Dia itu tokoh yang personalitinya itu kebapaan, yang nggak banyak manuver politik, dan dia sosok teknokrat yang baik lah, sehingga orang-orang itu simpatik sama dia dan kata kalimat-kalimatnya itu menyejukkan, memberikan harapan. Plus waktu COVID-19 ini berlangsung kemarin itu, Edouard Philippe ini jadi tokoh yang rising banget. Dia dianggap mampu untuk melakukan pengendalian COVID-19 ini dengan sangat baik. Bahkan sekarang itu Prancis salah satu yang paling cepat melakukan deconfinement di daratan Eropa ya. Dan dia kemudian elektabilitasnya naik, dan bentar lagi tahun 2022 kan akan ada pemilu lagi ya. Nah, di situ orang-orang udah mulai mengatakan bahwa ini Edouard Philippe ini calon pesaingnya Macron. Akibatnya karena Macron nggak menyukai kalau ada matahari kembar di partainya, akhirnya dia itu mulai mendesas-desuskan akan adanya reshuffle. Nah, ketika desas-desus reshuffle itu berlangsung, Edouard Philippe ini mencalonkan diri jadi kepala daerah di Le Havre, salah satu daerah di sini, untuk ya dia sambil ngetes kesaktian lah, bisa nggak dia menang pemilu dan sekaligus mengamankan manuver politiknya kalau sewaktu-waktu dia di reshuffle. Dan ternyata menang, dan menangnya lumayan telak gitu. Itu memberikan kepercayaan diri bagi Edouard Philippe untuk ya udahlah, gua sebelum di reshuffle gua akan mengundurkan diri. Jadi dia mengundurkan diri dan jadi kepala daerah di Le Havre, dan Macron senang karena ya dia ngerasa nggak ada matahari kembar di pusat pemerintahan. Dia akhirnya mengangkat yang namanya Jean Castex. Jean Castex ini orang yang teknokratik banget, birokrat. Dia itu birokrat senior, dulunya itu juga center-right juga. Yang menurut gua menariknya adalah walaupun dia ini center-right, pilihan Macron memilih Jean Castex ini rada kontraproduktif dengan hasil pemilu lokal di Prancis belakangan ini. Di pemilu lokal di Prancis belakangan ini itu partainya Macron itu nggak terlalu menang-menang amat gitu. Yang justru naik itu partai Green, jadi ekologik itu, dan partai sosialis di beberapa tempat. Bahkan di Paris pemenangnya adalah partai incumbent, yakni Partai Sosialis, Anne Hidalgo, wali kotanya itu, mengalahkan calon-calon dari Macron. Yang kemudian ini membuat sebenarnya kalau gue jadi Macron, untuk mengamankan partai gue akan milih orang dari ekologik, dari partai dari Green Party, dari partai hijau, untuk menangkap suasana kebatinan masyarakat yang menginginkan ini Prancis jadi lebih pro terhadap kesehatan, pro terhadap lingkungan, dan isu-isu yang lebih humanis kayak gitu. Tapi dia malah milih orang center-right yang mungkin kalkulasi politiknya adalah kalkulasi politik bahwa dia ingin spotlight-nya itu ada di dia gitu. Oke, aku pengen nambahin nih Mas. Aku penasaran, aku pengen nanya sekaligus pengen nambahin sih. Si Macron ini kan rise itu sebenarnya bukan karena kayak dia memang politisi yang dari dulu gitu. Dia rise gara-gara dia punya partai yang sebutannya forward ya, bukan kanan kiri tapi forward ya, En Marche. En Marche ya. En Marche gitu kan. La République En Marche. Nah, itu bikin apa ya, kayak menyatukan kan. Waktu itu ada siapa yang di kanan, ada Le Pen, terus yang di Le Pen bacanya, bukan Lepang ya, Le Pen ya. Yeah. Terus aku kalau di kiri aku lupa, tapi kayak banyak partai-partai komunis sosialis kecil yang pokoknya kalau Prancis semuanya pong-pong gitu ya, ternyata enggak ya. Semuanya. Kirain. Nah, yang jadi pertanyaan aku adalah kan Macron ini sekarang orang bilang tadi ya kecewa, geser ke kanan dan segala macam.
Aku curiganya adalah karena pertama dia itu muncul di saat EU lagi Eurozone lagi berantakan, terus memang ya Greece crisis juga masih berjalan dengan buruk waktu itu. Third bailout-nya baru keluar. Nah sekarang kan kayak EU tuh udah lebih stabil lah ya, dan rasanya tuh dia bergeser ke kanan malah karena kedekatannya dengan si EU itu sendiri. Pertanyaanku adalah apa memang sebenarnya dari awal platform ekonominya udah seperti yang dia terapkan sekarang yang bikin orang turun ke jalan, atau sebenarnya memang ada pergeseran yang substansial gitu, Mas? Karena aku ngerasa dari awal sebenarnya dia memang kayak gitu, cuman dia semangatnya yang tadi En Marche itu yang bikin orang ngerasa bahwa dia nggak bakal jadi kayak bagian dari establishment, bakal jadi outsider dan segala macam. Aku sih ada kecurigaan di situ, cuman mungkin Mas Abid bisa bantu menjelaskan. Tapi emang tensinya di situ sih. Jadi salah satu yang dilihat sebagai kekuatan sekaligus kelemahan dari Macron ini kan karakter dari gerakannya gitu ya, yang dulu ketika dia membuat En Marche ini dan ketika kampanye dia itu basisnya sangat grassroots gitu. En Marche ini lepas dari birokrasi yang sudah established, dia lepas dari pendanaan elit gitu, tapi dengan mobilisasi dukungan arus bawah gitu. Tapi ini sekaligus juga jadi kelemahan karena dia tidak menggunakan jaringan elit, jaringan yang sudah established, maka yang ada di situ ya orangnya beragam gitu kan. Orangnya beragam, dikelola dari bawah sampai kampanye setelah menang gitu. Tapi ketika menang, gaya personel kepemimpinannya si Macron ini jadi kayak Napoleon juga gitu, top down gitu. Jadi gagasannya kebebasan, tapi kemudian ketika di atas mengelolanya dengan kekuatan gitu. Jadi ada tensi di sini. Ini kalau kita baca misalnya tulisannya orang-orang di Carnegie Europe misalnya, mereka menggarisbawahi ini salah satu yang menentukan sustainability, apakah Macron dan En Marche ini bisa bertahan lama, ini bagaimana dia bisa menyeimbangkan dua gaya yang berbeda ini gitu. Jadi En Marche began as a grassroots movement, tapi kemudian ketika dia memimpin, Macron ini punya strong leadership dari top down leadership gitu. Jadi ada tensi antara karakter dari En Marche yang merupakan gerakan yang berakar dari bawah, dengan ketika dia kampanye seperti itu, setelah menang dipimpin dengan top down oleh Macron, yang ini membuat basisnya juga nggak nyaman gitu loh. Orang-orang yang tadinya mendukung Macron juga jadi nggak nyaman, maka kemudian menyalurkan dukungannya kepada orang lain seperti Edward Philip tadi gitu juga kan, salah satunya gitu. Jadi ya ini ketegangan yang kita lihat belum bisa diatasi oleh Macron dengan sangat efektif ya. Ya, menurut gua salah satu hal yang mungkin bisa diimprove oleh Macron ke depannya adalah bagaimana dia punya ideologi yang lebih jelas ya. Artinya oke lah kalau dia bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang, ya lu define gitu. If you are nothing, if you are everything, you are nothing gitu. You have to itu ada yang pernah bilang siapa, Malcolm X kan, if you stand for nothing, you fall for anything. Ya. Nah, itu yang menurut gua dia tuh udah mendapatkan salah satu hal yang berkah yang dimiliki Macron adalah dia punya personality yang kuat, dia punya leadership yang kuat, dia membangun kepemimpinannya itu surrounding his personality and charisma. Tetapi kemudian itu menjadi sulit bukan sulit diterjemahkan ya, menurut gue belum diterjemahkan ke dalam basis-basis ideologi yang lebih kokoh gitu. Dia polisi-polisinya menurut gue keren-keren ya.
melalui Edward Philip atau nantinya melalui Jean Castex, menurut gue platform dan ide besar mengenai polisinya itu udah kelihatan. Tetapi ketika itu tidak diterjemahkan ke dalam ideologi, tidak diterjemahkan ke dalam pemikiran-pemikiran yang lebih elaboratif, itu kemudian susah untuk mengikat orang-orang yang ada di grassroots gitu. Sebagaimana yang dibilang oleh Mas Afan tadi, orang-orang kemudian memilih yang kelihatan jelas platformnya, yang walaupun siapapun pemimpinnya, gue jelas, ini gue mau lebih hijau negara gue, atau gue mau lebih sosialis negara gue, atau gue mau lebih far right negara gue gitu. Nah, yang berabe dari kepemimpinan Macron sekarang adalah, menurut gue adalah suksesinya nanti kayak apa gitu. Ketika semua kepemimpinan dan ide mengenai En Marche itu adalah tentang dirinya, lalu nantinya itu ketika penggantinya itu siapa gitu. Bahkan ketika ada calon-calon suksesor-suksesornya itu naik, itu menurut gue ada kesan disingkirkan secara perlahan-lahan atau tersingkirkan secara perlahan-lahan. Contohnya ya Edward Philip itu tadi. Dan sebelumnya ada juga salah satu tokoh yang menurut gue rising banget, namanya Cédric Tiani gitu. Dia itu sempat mencalonkan di konvensi Wata Paris melalui En Marche ya. Tapi kemudian dia tidak terlalu klop dengan Macron, akhirnya yang dia pilih adalah Benjamin Griveaux gitu. Nah, Benjamin Griveaux ini dekatnya Macron, tetapi kemudian juga ketiban sial, skandal video seksnya terbongkar gitu. Ya, akhirnya dia mengundurkan diri gitu. Akhirnya muncul lagi calon yang namanya adalah Agnès Buzyn, yang dia itu Menteri Kesehatan Prancis gitu. Nah, dia itu mengundurkan diri dan akan mencalonkan menjadi wali kota Paris ketika outbreak COVID-19 itu muncul gitu. Jadi dia seakan-akan, lo kok malah cabut sih dari tanggung jawab lo sebagai Menteri Kesehatan, ini negara lagi goncang gini, lo malah mikirin politik di Paris ini. Jadi yang kayak begitu menurut gue jadi PR banget gitu, ketika Macron membangun ide mengenai En Marche itu di sekitar personalitinya dia, dan kemudian dia nggak mau ada suksesor yang mataharinya sama bersinarnya kayak dia. Menurut gue akan susah juga selama dia nggak menjadi seorang ideolog juga yang mengelaborasi pemikiran-pemikirannya. Yang aku penasaran tuh grassroots-nya yang tadinya membawa si En Marche dan Macron ke tahta itu kemana gitu kan, maksudnya dan mungkin juga perlu di-define kali ya, maksudnya kayak aku penasaran sih grassroots-nya tuh grassroots yang kayak kaum buruh kah, atau grassroots yang anak muda kah, atau yang bentuknya tuh seperti apa gitu? Apa memang tidak pernah didefinisikan sama sekali oleh En Marche? Nah, ini ya menurut gua dari interpretasi gua adalah ini gerakan grassroots-nya sih catch all sih. Yang waktu itu semangatnya menurut gua lebih kuat semangatnya mengenai anti Le Pen daripada pro Macron itu sendiri. Jadi iya, aku baru menurut gua diikat dengan ada musuh gede ini namanya Le Pen, yang kemudian itu berhasil mengkonsolidasikan relawan-relawan dari semua spektrum ideologi gitu. Akhirnya ketika semua spektrum ideologinya masuk, dan itu kan ada unsur sosialisnya, ada unsur ekologiknya juga ada, unsur konservatifnya ada. Nah, kemudian ketika mereka bersatu dan kemudian Macronnya naik, akhirnya susah juga gitu. Yang mana yang mau di provide interestnya, yang mau didengerin gitu, akhirnya susah gitu. Dan di sini kan nggak bisa yang namanya bagi-bagi jabatan jadi komisaris BUMN, kan tidak bisa. BUMN nggak banyak ya. jadi Menhan jadi gitu ya relawannya itu jadi disperse gitu, jadi tidak susah terkonsolidasi lagi kayak sebelumnya. Jadi Itu juga kemudian yang menarik adalah yang menariknya juga adalah bahwa kemudian kan kemarin ada gerakan Gilets jaunes tuh, yellow vest itu, jaket kuning. Gerakan jaket kuning Prancis itu seakan-akan jadi ujian politik, bukan seakan-akan ya, itu ujian politik Macron menurut gua. Dan itu menggunakan ide yang sama dengan Macron gitu, dalam tanda kutip ya. Macron mengatakan bahwa gue itu lintas ideologi. Nah, Gilets jaunes ini juga kayak gitu. Gue juga lintas ideologi. Gue ada dari kanan, ada dari kiri, ada dari partai hijau, ada dari mana-mana gitu. Gue yang paling penting adalah gue benci sama kepemimpinan lo gitu. Jadi ya itulah semangat Prancis itu selalu sifatnya tuh Hegelian gitu. Tesis, antitesis, sintesis kayak gitu mulu. Oke. Ini
Aku juga ada pertanyaan sih Mas soal Uni Eropa nih, karena tadi aku sempat nyinggung soal Macron being outsider ya. Dan ini nggak cuman orang warga Prancis sebenarnya. Europeans tuh ngerasa bahwa munculnya Macron tuh bisa menyeimbangkan kekuasaan Merkel lah yang udah mungkin di EU, kuasa Jerman di EU yang udah 10 tahunan, berarti kan waktu dia rising tuh udah sekitar 10 tahun ya, dan bikin kekhawatiran soal tentang Jermanisasi EU gitu. Nah, so far tuh kayak gimana Mas? Macron di EU tuh apa beneran berhasil atau dia akhirnya jadi insider juga yang tunduk sama Jerman itu sendiri? Karena dari pandangan Tory nih ya. Soalnya EU ini kan pasti konotasinya negatif gitu kan. Jadi gimana tuh soal itu? Nah, menariknya Macron kan kalau di dalam negeri itu approval ratingnya atau daya tingkat persepsi penerimaan masyarakat terhadap dia itu cukup rendah ya. Di bawah 50% lah rata-rata. Tetapi kalau lo ngelihatnya itu surveinya itu seluruh Uni Eropa, dia itu yang kedua dan angkanya itu 70-an% gitu. Jadi dia itu lebih diterima di Eropa daripada di negaranya sendiri. Dia itu unik. Ini mirip sama seseorang nggak sih? Waduh, siapa tuh? Nggak tahu. Ya, approval ratingnya tinggi di luar, kurang di dalam gitu ya. Ya, oke, kembali lagi ke pertanyaan Hafiz mengenai bagaimana itu di Uni Eropa. Menurut gua salah satu hal yang perlu kita apresiasi dari Macron adalah dia mampu meletakkan dirinya sebagai dalam tanda kutip pemimpin Eropa bersama dengan Angela Merkel gitu. Dan dia juga nggak pingin lebih jago atau lebih terlihat lebih keren daripada Merkel juga. Dia menganggap bahwa Franco-German leadership itu tetap penting bagi keberlanjutan EU karena secara de facto yang punya kemampuan ekonomi, kemampuan politik maupun kemampuan militer yang legitimate untuk menggerakkan mesin besar yang namanya Uni Eropa itu ya dua negara itu gitu. Di proposalnya Macron terhadap Uni Eropa, dia itu mengimajinasikan Eropa itu dalam 3 kata gitu. Yakni united, bersatu, demokratis, dan kemudian satunya itu united, demokratik, satunya gue lupa apa nih. Bis, tolong dipotong dulu, Bis. Gue lupa, Bis. Oke. Yang bagian ini dipotong. Ya, oke, gue ulangi. Jadi yang menarik dari Macron ini adalah dia memberikan proposal menarik yang namanya itu A Sovereign United Democratic Europe. Jadi Eropa yang berdaulat, lebih demokratis, dan lebih bersatu gitu. Yang ide-ide ini didasarkan pada pemikiran dia mengenai sesungguhnya Uni Eropa itu menghadapi tantangan persatuan yang makin menurun, terus yang kemudian adalah dianggap menjadi less demokratik, dan kemudian yang ketiga adalah menjadi kurang berdaulat. Gitu. Okay. Nah, cara dia untuk meletakkan posisi Prancis adalah dengan memberikan ide-ide baru gitu. Dan dia cukup outspoken terhadap isu-isu yang selama ini dianggap tabu gitu. Misalkan mengenai NATO ya. Jadi EU dan NATO ini sebagai dua hal yang tidak bisa terpisahkan ya. Dia mengatakan bahwa ide mengenai keamanan di Eropa Barat dan Atlantik itu mengalami brain dead gitu. Otaknya mati gitu, udah buntu gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tabu banget untuk dibicarakan karena dia pada saat yang sama itu mengkritik Amerika Serikat dan Uni Eropa bahwa lo udah nggak bisa mikir terobosan keamanan dan pertahanan baru sehingga lo tuh bego semua, lo tuh stuck semua, nggak bisa memikirkan inovasi-inovasi baru. Atau kemudian ngomongin mengenai mengenai imigrasi gitu. Macron mau mengambil resiko bahwa oke, kita ngatur ini, mau mengambil resiko menggunakan kata-kata yang politically incorrect menurut gua. Yang itu membuat dia itu punya apa ya? Menjadi ya pemimpin harusnya kayak gitu, lo berani mengambil resiko walaupun itu nggak populer bagi rakyatnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan memposisikan Jerman? Walaupun dia meletakkan dirinya itu sejajar dengan Merkel, tetapi dia juga berani untuk bilang enggak ke Merkel. Contohnya yang belakangan ini terjadi dengan yang namanya Corona Bond atau pendanaan dari Uni Eropa untuk recovery corona ini. Ini perdebatan sengit karena angka yang ditawarkan cukup tinggi. Nah, Jerman, Austria, Belanda, Finlandia, dan satu lagi negaranya gua lupa, itu ingin bahwa ya ini harus lebih konservatif dong
dalam pencairan dananya, harus banyak syaratnya dong. Nah, Macron itu bilang nggak bisa nih. Gua bersama dengan Portugal, Spanyol, Italia dan negara-negara di selatan ini mencoba untuk merecovery ekses dari corona ini dengan lebih cepat, dan kalau ini nggak cepat, lo akan berhadapan dengan kebangkitan kelompok sayap kanan yang makin tinggi. Lo pilih mana gitu. Jadi walaupun dia hubungan secara personal baik, dia meletakkan Merkel secara egaliter dan sama tingginya kastanya, tetapi dia juga berani bilang enggak kalau itu menurut dia nggak oke juga. Nah, ini menurut gue salah satu hal yang positif dari Macron. Siap. Wah, oke lah. Mantap. Berarti, nah, Mas Abid, kira-kira bakal kepilih lagi nggak nih buat menutup bagian ini? Kira-kira bakal kepilih lagi nggak sih Macron? 2022 ya berarti. Ya. Gua nggak sepenuhnya yakin ya kalau sekarang ya. Jujurnya gue nggak terlalu yakin di Prancis bisa sedinamik itu politiknya. Gue ingin mencermati bagaimana Edouard Philippe atau tokoh-tokoh lain nanti menjadi kuda hitam. Survei terakhir gimana? Survei terakhir tentu masih Macron yang paling kuat, tetapi kan pada banyak kenyataannya kalau survei yang kuat itu belum tentu hasil akhirnya juga kuat. Dan nah ini yang menarik di Prancis adalah ada tradisi postulat gitu, di mana pemilunya itu kan 2 putaran biasanya. Putaran pertama itu biasanya partai atau tokoh yang nomor 1 itu kemudian kalah di putaran kedua gitu. Karena biasanya yang peringkat 2 itu kemudian berkoalisi dengan peringkat-peringkat di bawahnya sehingga suaranya dialihin ke yang peringkat 2 itu. Jadi harus ada ini, harus ada presidensial threshold dari awal 20%. Aduh, Mas Sofan nggak setuju tuh. Setuju dong. Janganlah, aku juga nggak setuju. Nanti kita cuma bisa milih ya yang gitu-gitu deh. Nanti asal ya. Gue udah menantikan punchline juga. Bukan Le Pen lagi. Nanti asal bukan Le Pen lagi ntar jadinya. Kepilih. Asal bukan Le Pen, iya. Ya udah. Oke deh, segitu dulu buat podcast Bebas Aktif kali ini. Thank you banget Mas Abid, gila ngomongnya banyak banget kali ini, udah kesurupan Mas Sofwan. Padahal yang ulang tahun Mas Aduh. Mas Sofwan ganti kesurupan gua. Mas Sofwan juga thank you banget, Bebe. Mantap. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu dan apalagi ya? Ngomong apa lagi gue? Oh ya udah gitu aja. Dan ya udah sampai sini dulu podcast Bebas Aktif episode kali ini. Sampai jumpa di episode. Jangan lupa kunjungi channel kita dong. Yoi, siap. YouTube, subscribe di YouTube. Ya, sip. Oke, dadah. Yoi. Sampai jumpa. Vive la France, vive la République. Yo.